Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktaviana Stianingrum. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Lingkup materi yang akan saya bawakan pada kali ini yaitu 1. Definisi UMKM, 2. Karakteristik UMKM, 3. Permasalahan UMKM, 4. Peranan strategis atau kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional, sistem pembiayaan UMKM, dan yang terakhir strategi pengembangan UMKM. Untuk definisi UMKM, pengertian usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40 KMK.06 tanggal 29 Januari 2003, usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta rupiah per tahun, usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50 juta rupiah. Diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Untuk pengertian usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Untuk pengertian usaha menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, serta memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar. Berikut ini adalah tabel kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk ukuran usaha mikro, kriteria aset yaitu maksimal 50 juta dan kriteria omset maksimal 300 juta. Untuk usaha kecil yaitu kurang dari 50 juta sampai 500 juta, maksimal 300 juta, sedangkan usaha menengah kurang dari 500 juta sampai 10 miliar, untuk omset kurang dari 2,5 sampai 50 miliar. Untuk karakteristik UMK secara umum, yaitu manajemen pengelolaan masih sederhana, rendahnya akses terhadap lembaga kredit, belum memiliki status badan hukum, serta terkonsentrasi hanya pada kelompok usaha tertentu. Untuk karakteristik usaha mikro, yaitu jenis barang atau komoditinya tidak selalu tetap atau sewaktu-waktu dapat berganti berubah-ubah. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan milik usaha. Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata masih sangat rendah, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non-bank, serta tidak memiliki usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Contoh-contoh usaha mikro yaitu 1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya. 2. Industri makanan dan minuman, industri mebeler, pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi, pembuat alat-alat. 3. Usaha perdagangan seperti kaki lima seperti pedagang di pasar. 4. Peternak ayam itik dan perikanan, serta usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit atau konveksi. Jika dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya. Karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif yang unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non-mikro. Karakteristiknya antara lain yaitu perputaran usaha cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal
Dan dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang. Tidak sensitif terhadap suku bunga, tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter, serta pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Untuk karakteristik usaha kecil, yaitu jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Sumber daya manusianya memiliki pengalaman atau dalam berwirausaha. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal dan sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik. Contoh dari usaha kecil yaitu usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, pedagang di pasar grosir atau agen, dan pedagang pengumpul lainnya, pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebeler, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian, jadi, dan industri kerajinan tangan, peternakan ayam, itik, dan perikanan, serta koperasi berskala kecil. Karakteristik usaha menengah pada umumnya memiliki manajemen yang dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan, serta pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Untuk contoh usaha menengah, yaitu usaha pertanian, peternakan, perkebunan kehutanan skala menengah, usaha perdagangan atau grosir termasuk ekspor dan impor, usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi, usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam, serta usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Untuk permasalahan UMKM, di sini UKM menghadapi dua permasalahan utama, yaitu ada masalah finansial dan masalah non-finansial. Untuk masalah finansial sendiri, yaitu antara lain kurangnya kesesuaian atau terjadinya mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM, biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi, serta banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan oleh adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan material dan finansial. Untuk masalah non-finansial sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pengetahuan akses pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. Lalu kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Masalah terkait dengan linkage antar perusahaan, yaitu industri pendukung yang lemah, UKM yang memanfaatkan atau menggunakan sistem kluster dalam bisnis belum banyak. Untuk masalah terkait dengan ekspor, yaitu kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan. Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor.
sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor, serta pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu belum memilikinya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Sulitnya menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman bank maupun modal ventura, berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan bank, dan terlalu tingginya tingkat bunga. Kendala dalam menyusun perancangan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat. Kendala dalam mengakses teknologi terutama karena pasar dikuasai oleh perusahaan atau kelompok bisnis tertentu serta selera konsumen yang cepat berubah. Kendala dalam memperoleh bahan baku karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku berkualitas rendah dan harga bahan baku yang tinggi. Kendala dalam perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama untuk tujuan ekspor karena selera konsumen berubah dengan cepat, pasar dikuasai oleh perusahaan tertentu dan banyak barang pengganti. Serta kendala dalam hal tenaga kerja karena sulitnya memperoleh tenaga kerja yang terampil. Permasalahan dalam internal bank. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMK dalam memperoleh pinjaman kredit dari perbankan tidak bisa dilepaskan pula dari permasalahan yang dihadapi oleh internal bank. Yaitu satu, belum memiliki SDM yang berkompeten untuk menangani debitur pelaku usaha mikro dan kecil. Bank lebih banyak berorientasi dan fokus pada pelayanan kredit segmen korporat. Bank memiliki jaringan kantor yang masih terbatas dan penyebarannya belum merata termasuk bank perkreditan rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR. Bank masih memiliki persepsi yang keliru dengan menganggap usaha mikro dan kecil sebagai debitur yang merepotkan, berisiko tinggi, dan kurang menguntungkan. Bank menghadapi kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah pelosok atau sentra-sentra usaha mikro dan kecil. Bank sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman mengenai karakteristik usaha mikro dan kecil, belum adanya lembaga penjamin kredit yang dapat berfungsi secara optimal. Permasalahan UMK dalam mengakses sumber permodalan dari perbankan, yaitu pelaku usaha mikro dan kecil umumnya belum memiliki pembukuan yang baik dan jelas, sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap. Pelaku usaha mikro dan kecil belum mendaftarkan usahanya sebagai badan usaha resmi. Pelaku usaha mikro dan kecil masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha dengan baik. Pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi masalah dalam pemasaran produknya. Pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan dalam menyediakan agunan seperti yang ditentukan oleh bank. Pelaku usaha mikro dan kecil masih kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur pinjaman kredit seperti yang ditetapkan oleh bank, serta pelaku usaha mikro dan kecil merasa keberatan dengan beban suku bunga yang dirasakan terlalu tinggi. Untuk permasalahan UMKM sendiri, yaitu ada 5. 1. Rendahnya akses terhadap sumber daya produktif. 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. 3. Rendahnya produktivitas. 4. Tingginya biaya transaksi atau usaha. Dan 5. Rendahnya daya saing. Keuntungan bank sebagai kreditur bagi UMK antara lain yaitu dari sisi resiko kemacetan pinjaman. Meminjamkan kredit kepada pelaku UMK tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini dikarenakan pelaku UMK memiliki tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan usaha besar. Pemberian kredit kepada nasabah UMK merupakan strategi penyebaran resiko, karena biasanya nominal kredit yang diberikan relatif lebih kecil dengan jumlah nasabah yang banyak sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha saja. Suku bunga kredit yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga pasar memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang lebih memadai. Peran strategis UMK. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai satu kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. 2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar. 3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.
UMKM umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor. Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka waktu panjang. Sistem pembiayaan UMK. Sistem pembiayaan mikro terdiri dari pembiayaan dengan pola arisan dan gotong royong dan pembiayaan melalui program pemerintah seperti BKK, kredit usaha rakyat kecil atau KURK. Sistem pembiayaan perbankan. Pembiayaan melalui produk-produk kredit perbankan, sistem pembiayaan pasar modal, dan sistem pembiayaan multifinance, yaitu modal ventura, pegadaian, dan lain-lain. Strategi pengembangan UMK. Mengapa UMK perlu dikembangkan? Karena pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini, relatif akan sulit menarik investasi. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru yang notabene adalah UKM. UKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia dan peningkatan PDB usaha mikro dan kecil diharapkan akan meningkatkan pendapatan per kapita dari kelompok mayoritas penduduk terbawah. Pembangunan UKM akan membantu upaya meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pengembangan UMKM juga diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor real karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. 6 pendekatan utama dalam pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia, yaitu 1. Strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif, 2. Strategi peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif, 3. Strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing UMKM, 4. Strategi pemantapan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi, 5. Strategi pemberdayaan usaha mikro, dan yang terakhir, 6. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan UMK agar keluar dari permasalahan, yaitu terdiri dari 1. Aspek material. Upaya yang dilakukan terkait aspek material meliputi peningkatan produktivitas, kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia. 2. Aspek permodalan. Dalam aspek permodalan ini, upaya yang dilakukan meliputi pemberian pembantuan modal dalam bentuk penyisian keuntungan BUMN sebesar 1-5% dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha mikro dan kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank serta kemudahan kredit. 3. Program kemitraan, yaitu mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem bapak anak angkat, pola PIR, keterkaitan hulu hilir atau forward linkage, keterkaitan hilir hulu atau backward linkage, serta model ventura dan subkontrak. Pengembangan sentra industri yang dilakukan adalah mengembangkan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, apakah berbentuk PIK atau permukiman industri kecil, LIK atau lingkungan industri kecil, SUIK, sarana usaha industri kecil yang didukung oleh UPT atau unit pelayanan teknis, dan TPI atau tenaga penyuluh industri. Dan program pembinaan, yaitu dalam bentuk pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB atau kelompok usaha bersama, Kopinkra atau Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan. Lalu, mengapa pembinaan belum berhasil? Karena program pembinaan oleh pemerintah atau departemen maupun swasta sudah banyak dilakukan, belum memberikan hasil yang maksimal karena belum terarah dan sifatnya tidak berkesinambungan, sering tumpang tindih karena dilakukan secara sendiri-sendiri, terkotak-kotak, mengutamakan
sektor atau binaannya masing-masing, serta pelaku UMKM cenderung diperlakukan hanya sebagai objek binaan temporer. Cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.